Saat itu Gyuri meminta izin untuk ke kamar mandi, padahal di dalam sana ia menelpon Jisoo dan bernegosiasi. Gyuri meminta Jisoo untuk datang ke sebuah tempat jika HP-nya ingin kembali. Ternyata Gyuri sengaja membuat Jisoo meninggalkan apartemen karena ia ingin menggeledah ruangan tersebut. Beberapa saat kemudian, Gyuri dikejutkan dengan kedatangan seorang pria yang ternyata adalah ayah Jisoo. Pria itu pun curiga dengan koper Jisoo dan berniat membukanya. Gyuri melihat hal itu dari dalam lemari. Ia merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan uang Jisoo. Ia tak akan membiarkan pria itu kabur sehingga terjadi aksi kejar-kejaran hingga keluar apartemen. Ayah Jisoo berhasil pergi karena ia mengambil sepeda milik orang yang sedang terparkir dan berusaha menghindari Gyuri. Gyuri pun tak bisa lagi mengejarnya karena ia terjatuh beberapa kali. Di lain sisi, Jisoo melacak keberadaan HP-nya yang saat itu diketahui berada di apartemen, sehingga Jisoo memutuskan untuk kembali. Saat berada di penyeberangan jalan, Jisoo melihat ayahnya menenteng kantong yang ia yakini adalah uang tabungannya. Beberapa saat kemudian, kemunculan Gyuri dengan nafas yang tersengal-sengal membuat Jisoo yakin jika Gyuri telah berusaha mengejar ayah Jisoo. Ia tak menyangka jika pelaku yang selama ini mencuri HP-nya adalah Gyuri. Keesokan harinya di kelas, Jisoo mulai menunjukkan keberanian saat Kitai merundungnya. Gyuri yang melihat kejadian itu pun tak tinggal diam. Ia menyebut jika mulai hari ini dirinya dan Jisoo resmi berpacaran. Jisoo menanyakan alasan apakah yang membuat Gyuri mengakui dirinya sebagai pacar. Gyuri ternyata ingin lebih dekat dan bergaul dengan Jisoo. Ia meyakinkan Jisoo jika keduanya bersatu, maka hal itu akan lebih menguntungkan. Gyuri yang sudah mengetahui Jisoo mengelola bisnis haram, lalu mengenalkan teman-temannya di klub judo untuk menjadi kliennya. Gyuri yakin dengan ketampanan dan tubuh teman-temannya yang perfect, Jisoo bisa meraih banyak pelanggan wanita yang membantunya mendapatkan keuntungan lebih besar. Jisoo memutuskan akan mencari keberadaan ayahnya untuk mendapatkan kembali uangnya. Namun saat akan pergi, ia bertemu dengan Gyuri yang juga akan menuju ke apartemennya. Segera Jisoo menggeledah barang di tas Gyuri untuk mencari HP-nya yang hilang. Gyuri berkata jika HP Jisoo tak ada padanya. Ia menawarkan diri untuk bergabung dalam bisnis yang Jisoo jalankan karena ingin mendapatkan banyak uang. Namun Jisoo bersikeras menolak dan meninggalkan Gyuri begitu saja. Gyuri lalu menebak Jisoo akan menemui ayahnya. Ia pun mengikutinya karena berniat membantu. Meskipun Jisoo selalu melarang, Gyuri tetap memaksa hingga Jisoo membiarkannya. Setelah naik bus, keduanya berjalan kaki sembari melihat maps untuk mencari alamat tersebut. Menjelang petang, keduanya tiba di tempat tinggal ayah Jisoo. Namun rumah itu dalam keadaan terkunci. Jisoo mencoba membobol pintu dengan sebuah kawat. Namun Gyuri justru melihat jendela di samping rumah yang bisa keduanya masuki. Segera Jisoo menggeledah tempat tersebut, namun ia tak menemukan uang yang diceritakan berjumlah 60 juta won. Gyuri lantas mengajak Jisoo bekerja sama untuk mencari banyak uang dengan meraup banyak pelanggan. Namun Jisoo enggan disebut sebagai penjual wanita karena ia hanya menjalankan bisnis keamanan. Akibat kelelahan, Jisoo ketiduran hingga keesokan harinya. Sinar matahari yang menyilaukan membuat Jisoo terbangun, ditambah dengan suara ayahnya yang ternyata sudah pulang. Dari arah belakang, Gyuri memukul kepala ayah Jisoo menggunakan wajan hingga pria itu tersungkur. Jisoo yang melihatnya lekas bangkit dan mengeluarkan sebuah alat sengat listrik. Setelah 2 kali sengatan yang diberikan, ayah Jisoo memperlihatkan sebuah situs kripto yang sedang ia lakoni. Gyuri yang lebih berpengalaman akhirnya tahu jika itu adalah situs penipuan. Jisoo sepertinya putus asa setelah mendengar jika ayahnya memasukkan semua uangnya dalam kripto tersebut. Situs itu kemudian memberikan notifikasi yang berisi kerugian yang sangat besar dan terus meningkat dalam waktu yang sangat cepat. Melihat hal itu pun, Gyuri langsung menekan tombol pencairan uang untuk menyelamatkan uang yang tersisa. Ayah Jisoo yang melihatnya pun merebut laptopnya dari tangan Gyuri yang membuat laptop itu terlempar dan rusak.
Jisoo semakin marah pada ayahnya hingga saat ia melihat pisau di dapur tergeletak. Rasa ingin menghabisi ayahnya pun sangat besar. Namun seketika ia tersadar jika hal itu tidaklah benar. Jisoo memilih untuk pergi dari tempat itu. Kyuri melihatnya dan mengejarnya. Ia pun bertanya apakah Jisoo akan menyerah begitu saja. Melihat Jisoo yang hanya diam, Kyuri pun dibuat kesal. Ia berkata setidaknya Jisoo harus mengambil sisa uang atau bila perlu menghajar ayahnya. Jisoo berteriak sembari berkata jika ia tak bisa melakukan apa-apa karena bagaimanapun pria itu adalah ayah kandungnya. Keduanya pun pulang menggunakan bus. Di sana Jisoo tertidur dan tak banyak bicara dengan Kyuri. Kyuri mengembalikan HP Jisoo ke dalam tasnya. Keesokan harinya saat akan berangkat menaiki kereta, Jisoo dibuat pusing karena saldonya tidaklah cukup. Notifikasi ia dengar dari dalam tasnya dan setelah mengecek, ternyata benar HP-nya sudah dikembalikan oleh Kyuri. Jisoo mendapatkan telepon dari bimbel karena ia belum membayar biaya bulanan. Malam harinya, Jisoo mengabari Tuan Lee untuk menjalankan bisnisnya kembali. Namun Tuan Lee berkata jika ia akan memulai bekerja ketika gaji sudah ia dapatkan. Jisoo yang mendengarnya pun dibuat bingung karena kini ia tidak memiliki uang sama sekali. Tuan Lee yang sedang bersantai kedatangan Min Hee dan bertanya tentang pekerjaan Tuan Lee yang diceritakan sedang cuti karena ia belum mendapatkan pembayaran dari bosnya. Tuan Lee sebenarnya mengetahui latar belakang Min Hee yang ternyata berkecukupan sehingga ia sebenarnya tak perlu bekerja. Sepertinya ia mengkhawatirkan kondisi psikis Min Hee karena pekerjaannya berhubungan dengan banyak pria yang memiliki banyak karakter. Karena kekurangan uang, Jisoo memutuskan untuk bekerja paruh waktu. Namun gaji yang ia peroleh ternyata kurang untuk membayar Tuan Lee dan tak bisa menutup biaya kursusnya. Ia pun memilih tidur sepanjang hari karena kelelahan. Saat membuka pintu, ternyata Kyuri sudah ada di depan apartemen dengan wajah yang ceria, sembari membawa kepompong yang sudah Jisoo buang. Saat itu Jisoo berkata jika ia tak memiliki uang sehingga Kyuri tetap memaksanya untuk membeli akuarium dengan uang darinya. Jisoo tak ingin menerima pemberian Kyuri karena ia tahu jika Kyuri pasti akan meminta imbalan. Saat itu Kyuri justru memberikan uang yang lebih banyak pada Jisoo. Ia menyuruhnya untuk menjalankan bisnisnya kembali. Jisoo pun terheran dengan uang yang sebanyak itu Kyuri miliki. Kyuri berkata jika dirinya menjual beberapa barang, ia berniat meminta bagi hasil dari keuntungan Jisoo. Jisoo mengembalikan uang itu, ia pun terlihat marah karena dirinya merasa dipermainkan. Singkat cerita, hari UTS pun akhirnya tiba juga. Siapa sangka, Jisoo yang biasanya memiliki nilai tinggi, kini mendapatkan nilai paling rendah. Seorang teman mengejeknya dan memberitahu teman-temannya akan hal itu. Mereka menduga jika Jisoo selama ini berbuat curang dalam mengerjakan ujian. Jisoo seolah tak tahan dengan situasi ini. Ia menghampiri Kyuri sembari berkata jika Kyuri telah ia terima. Kyuri terus membahas mengenai anak buah Jisoo yang tak lain adalah Tuan Lee. Jisoo risih dengan pertanyaan Kyuri. Ia menyuruhnya agar tidak sembarangan bicara karena takut ada yang mendengarnya. Kyuri bersikap santai sembari berkata jika Jisoo bukanlah satu-satunya siswa yang memiliki pekerjaan yang tak biasa di sekolahnya. Selain Jisoo, ada juga yang menyelundupkan rokok, berkencan dengan gurunya sendiri hingga menjadi wanita penghibur seperti Min Hee. Jisoo tak mengira jika Kyuri memiliki banyak informasi hingga menyebut dirinya sebagai orang dalam karena tahu banyak hal. 걔들 나름 경력자들이야. 경력자라니. Setelah membayar gaji Tuan Lee, bisnisnya pun kembali berjalan dan Jisoo mendapatkan uang. Ia khawatir ayahnya akan datang lagi ke rumah dan mencuri uang itu. Sempat Jisoo mengecek plafon kamarnya sebagai tempat penyimpanan, namun ia tak yakin akan hal tersebut. Saat itu, Kyuri datang ke apartemen Jisoo. Ia berniat mengambil uang yang akan Jisoo dapatkan. Ia berdalih ingin meminta uang bagi hasil. Beberapa saat kemudian pesan masuk ke dalam HP yang biasa digunakan untuk bisnisnya. Kyuri rupanya menawarkan kerjasama pada geng anak judo melalui sebuah postingan. Salah satu dari mereka pun membalas postingan Kyuri, namun seolah tak percaya dengan adanya bisnis itu. Jisoo berkata jika anak judo pasti tak akan membutuhkan pengamanan karena mereka juga pandai bela diri.
Sementara itu di rumahnya, Gyuri mulai mengatur administrasi bisnis Jisoo dengan mencatat semua pelanggan dan uang yang masuk. Ia dihampiri oleh ibunya yang mengingatkan Gyuri mengenai rapat bisnis yang harus segera Gyuri datangi. Setelah makan malam, ia pun merias wajah untuk menghadiri rapat itu. Dalam acara itu, ibu Gyuri memperkenalkan putrinya pada CEO Heaven Entertainment yang sepertinya pria itu tertarik akan kecantikan Gyuri. Seorang pria yang bernama Tuan Choi menyarankan Gyuri segera dikirim ke agensinya yang membuat ibu Gyuri sangat bangga. Sepulangnya dari acara tersebut, Gyuri menemui Jisoo di kafe langganan karena sebelumnya Jisoo keberatan jika Gyuri mengambil keuntungan dengan persentase 50-50. Hal itu pun menurut Jisoo tak adil karena Gyuri kurang berkontribusi dalam pekerjaannya. Hingga mereka pun berdebat dan menyepakati angka 70 dan 30%. Oke. Untuk sementara Jisoo menyimpan uang dalam tasnya yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Saat pulang sekolah, Jisoo memeriksa loker karena berniat menyimpan uang tabungannya di sana. Namun loker itu justru kotor karena dilumuri cairan hitam yang sepertinya ulah kita yang kesal pada Jisoo. Saat Jisoo sedang mencuci seragamnya di toilet sekolah, kita menghampiri Jisoo. Ia memandangnya dengan sinis sembari menyebut jika dirinya tak ada urusan lagi dengan Jisoo. Meskipun Jisoo pernah menghancurkan acaranya bersama Minhee. 그러지 말자, 이제. Di hari yang bersamaan, seorang detektif bagian perlindungan remaja yang sebelumnya menggerebek motel terlihat mendapatkan tugas untuk memantau SMA tersebut sembari memberikan edukasi. Ia tak asing melihat Minhee karena gadis itu menggunakan tas yang identik dengan seseorang yang ia lihat saat melakukan penggerbekan. Detektif wanita bernama Hae-gyong mengingatkan Ki-tae dan Minhee yang merokok di jam sekolah. Tanpa Jisoo ketahui, Ki-tae ternyata menyuruh siswa lain untuk memasukkan mainan dewasa pada tasnya. Setelahnya, Ki-tae memasuki ruangan guru dan memberitahukan pada guru BK seolah ada siswa yang merokok di toilet. Karena laporan tersebut, guru BK menggeledah seluruh kelas siswa. Seorang siswa yang kelasnya mendapatkan giliran pertama diperiksa memberitahukan hal itu pada Gyuri. Gyuri berusaha memberitahu Jisoo jika guru BK akan menggeledah tas mereka sebentar lagi. Namun Jisoo tak kunjung membaca pesan itu. Ia khawatir uang yang ada di dalam tas Jisoo diketahui oleh gurunya. Tuan Cho mengingatkan guru BK jika penggeledahan harus mendapatkan persetujuan siswa. Saat itu tak ada satupun siswa yang keberatan untuk digeledah. Hingga pada akhirnya Jisoo sadar akan kode yang Gyuri berikan. Ia pun panik dan berkata jika dirinya merasa keberatan. Guru BK yang mendengarnya justru semakin tertarik dengan ucapan Jisoo yang membahas tentang hak sipil, sehingga guru tak boleh asal menggeledah tanpa persetujuan murid. Tuan Choi juga mengingatkan guru BK agar menunda penggeledahan karena ucapan Jisoo ada benarnya. Guru BK tak mengindahkan ucapan Tuan Cho karena menurutnya sikap guru yang terlalu lembek itulah yang membuat siswa tidak menghargai mereka. Saat Jisoo berusaha mempertahankan tasnya yang akan dibuka paksa, alarm kebakaran tiba-tiba berbunyi. Tuan Cho menyuruh semua murid untuk keluar kelas. Setelah seluruh siswa dikumpulkan di lapangan, petugas pun mengecek dan ternyata tak ada kebakaran sama sekali. Rupanya alarm tersebut sengaja dinyalakan oleh Gyuri yang mana perbuatannya itu tertangkap oleh kamera CCTV. Gyuri kemudian diinterogasi akibat perbuatannya yang merugikan dan menggemparkan sekolah. Namun Gyuri yang sedang ditanyai hanya bisa menangis. Ia pun berakting jika ia melakukannya karena kesepian dan ingin mencari perhatian teman-temannya. Tuan Cho sepertinya mengetahui jika Gyuri sedang berpura-pura. Ia mengingatkan Gyuri untuk tidak berbuat hal yang bisa membuatnya mendapatkan teguran. Setelah keluar dari ruangan interogasi, Jisoo menghampiri Gyuri. Ia merasa bersalah karena membuat Gyuri dimarahi oleh gurunya. Ia memberikan Gyuri burger sembari mengobrol. Gyuri lalu bertanya apakah Jisoo masih menyimpan uangnya di dalam tas. Keduanya pergi ke tempat klub penelitian sosial. Gyuri membuka sofa yang ada di sana. Ternyata ia memiliki ide agar Jisoo menyimpan uang di dalam sofa tersebut.